Saudaraku sekalian, ketika seorang beriman itu terkena musibah berupa penyakit yang ada di dalam dirinya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas, yang pertama, illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Kata Rasulullah, yang pertama, seorang yang beriman kalau dia tertimpa musibah berupa sakit misalkan, dia akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, tidaklah sama sekali orang beriman itu merasa rugi tentang apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan kalau kita ngelihat dari sejarah, dari historis, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu melihat keadaan umatnya ketika itu. Umatnya alladzina ya'budunal asnam. Mereka menyembah patung-patung. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka mengalami sakit dan mereka sakitnya itu meminta kesembuhannya bukan kepada Allah. Mereka meminta pengobatannya bukan kepada Allah, tetapi mereka memintanya kepada patung yang dijadikan sesembahannya, patung yang dijadikan berhala-berhala baginya. Nauzubillah summa nauzubillah, saudaraku sekalian. Maka hal itu diabadikan di dalam Al-Quran, yang ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Ulama tafsir menjelaskan ayat ini adalah perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang melihat fenomena keadaan umatnya ketika itu. Mereka menyembah bukan kepada Allah. Mereka meminta bukan kepada Allah. Mereka memohon pertolongan dari sakitnya bukan kepada Allah, tetapi tetap mereka meminta kepada berhalanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saudara sekalian, di ayat itu diartikan maknanya adalah ketika aku sakit, kata Nabi Allah Ibrahim, maka dialah yang menyembuhkan sakit aku. Ketika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang menyembuhkan sakit aku. Ketika aku sedang menderita, kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang mengobati penderitaanku. Masya Allah. Kalau kita lihat hari ini, keadaan umat, ada yang sakit bukan datang ke Allah. Ada yang sakit datangnya tetapi ke paranormal. Ada yang sakit datangnya ke dukun. Ada yang sakit datangnya ke mbah-mbah dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini fenomena keadaan umat kita dalam kehidupan akhir zaman, dan dalam kehidupan akhir zaman ini adalah yang diujinya adalah akidah, keyakinan kita yang kemudian terus seakan-akan tidak pernah berhenti ujian tersebut. Ketika kemudian kita mengambil ibrah dari kisahnya daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, maka seharusnya kita umat Islam sudah tahu, umat Islam sudah faham. Maka ketika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Obat yang kita minum adalah sarana kita meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah,
Ketika kita sudah berusaha, kemudian berazamlah memintakan keyakinan kita kepada Allah dengan obat itu agar bisa sembuh selama-lamanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One yang berbahagia. Jadi musibah buat orang-orang yang beriman itu akan meninggikan derajatnya di hadapan Allah. Kalau musibah, kalau yang sakit itu, dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kitab namanya Al-Tibbun Nabawiyyu dijelaskan bahwa ketika kita sakit panas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita agar kemudian kita mengompres. Sakit panas kita dikompres. Kompresnya dengan apa? Dengan air. Maka cara sekarang kita lakukan ketika kita panas itu dikompres diri kita, itu sudah mengikuti daripada anjuran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma masalahnya kita belum tahu itu dari mana dasarnya. Kita lihat pengobatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berusaha, tetapi keyakinannya tetap yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kemudian ditimpa musibah berupa sakit, maka jangan jadikan sakit yang kita miliki, sakit yang ada pada diri kita akan semakin menjauhkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan akan kemudian menyebabkan diri kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.